Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi permasalahan yang berhubungan dengan demokrasi dan pendidikan demokrasi di Indonesia. Pengertian demokrasi. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari dua kata, yakni demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi ialah bentuk atau sistem pemerintahan yang dimana seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya yang terpilih. Demokrasi ialah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Demokrasi sendiri memiliki 5 model, yaitu pertama, ada demokrasi liberal, yakni pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ajak. 2. Ada demokrasi terpimpin. Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan yang mereka lakukan itu dipercaya oleh rakyat, tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan. 3. Ada demokrasi sosial. Demokrasi yang menaruh kepedulian kepada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. 4. Ada demokrasi partisipasi yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai. 5. Ada demokrasi konstitusional yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sejarah demokrasi di Indonesia memiliki banyak periode, antaranya 1. Demokrasi di Indonesia periode 1945 sampai 1959. Pada masa ini, demokrasi di Indonesia dikenal dengan demokrasi parlementer. 2. Demokrasi di Indonesia periode 1959 sampai 1965. Dekret Presiden 5 Juni 1959 dapat dipandang sebagai satuan solusi untuk mencari jalan keluar dari kebutuhan politik dengan pembentukan kepemimpinan yang kuat dan benar. 3. Demokrasi di Indonesia periode 1965 sampai 1998. Periode merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Orde Barunya. 4. Periode reformasi. Setelah berakhirnya periode Orde Baru, muncullah era reformasi yang telah terjadi karena gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen. Penerapan sistem demokrasi atau konsep demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia tidak lepas dari persoalan pemilihan umum yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk mengangkat seorang kepala negara atau kepala daerah. Karena prinsip demokrasi ini, keputusan berada di tangan rakyat. Jenis-jenis demokrasi. Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. 1. Demokrasi langsung. 2. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. 1. Demokrasi liberal. 2. Demokrasi rakyat. 3. Demokrasi Pancasila. Ciri-ciri demokrasi. Demokrasi juga memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya adalah pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Ciri perwakilan yakni dalam mengatur negara, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Ciri pemilihan umum yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dan pemerintah dalam pemerintahan. Ciri kepartaian yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisah kekuasaan. Ciri tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dan pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi.
Baik, selanjutnya yaitu tujuan demokrasi. Secara umum, tujuan demokrasi adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga termasuk berpendapat dan berkedaulatan rakyat. Berikut ini adalah tujuan demokrasi antara lain. A. Anggotai kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. B. Mencegah perselisihan antar kelompok. C. Menciptakan keamanan dan ketertiban bersama. D. Mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Dan E. Membatasi kekuasaan pemerintahan. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.